Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliatul Azizah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi dengan rekan guru sejawat saya, Ibu Bila, yang saat ini mengajar di kelas fase B. Semoga bermanfaat. Apa kabar Bu Bila? Baik, Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Bila karena sudah meluangkan waktunya untuk bertemu dengan saya untuk pertemuan kita hari ini. Nah, Bu Bila, tujuan dari pertemuan hari ini adalah saya akan melakukan wawancara, akan melakukan supervisi pra-observasi. Nah, di mana tujuannya ini adalah nanti supervisi ini adalah tujuannya agar ketika nanti Bu Bila mengajar di kelas, Bu Bila akan lebih sudah lebih percaya diri dengan materi yang akan Bu Bila sampaikan, sehingga dengan hal tersebut nanti materi yang akan Bu Bila sampaikan kepada murid-murid dapat dipahami dan diterima oleh murid juga, seperti itu. Nah, izin saya mungkin nanti akan menanyakan beberapa hal ya Bu Bila ya terkait dengan supervisi pra-observasi ini. Nah, pertanyaan pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Bila capai pada modul yang udah Bu Bila susun ini? Baik, jadi sebelumnya hari ini memang saya akan memberikan materi tentang bangun ruang, begitu Ibu. Bangun datar. Kalau saya lihat dulu, betul. bangun datar ya Bu dulu, ya. Ya betul. Bangun datar. Nah, kemudian dalam materi itu tujuan saya adalah peserta didik ini bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun datar begitu, dan bisa memberikan contoh benda yang konkret bangun datar itu yang apa saja begitu. Oh begitu. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya Bu tadi ya. Betul. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi benda-benda datar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan benda konkret sesuai dengan bentuk benda bangun datar tadi ya. Betul. Mungkin bangun datarnya yang bentuk apa Bu? Bangun datarnya seperti persegi panjang dan lingkaran begitu. Oh, berarti pada tujuan pembelajaran ini baru 2 bangun datar ya Bu ya? Iya, betul. Oke Bu Bila. Nah, dari tujuan pembelajaran tadi, area mana yang akan Ibu kembangkan? Untuk area mana yang akan saya kembangkan, tentu saja saya akan mengembangkan area pengetahuannya begitu Ibu. Iya betul. Untuk area ini sih kompetensi pengetahuan saja. Kompetensi pengetahuannya aja ya. Jadi untuk menambah pengetahuan anak tentang bangun datar, tentang bentuk-bentuk bangun datar. Betul. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pastikan dibutuhkan adanya strategi ya. Strategi bagaimana nih supaya nanti materi yang disampaikan oleh Bu Bila ini anak-anak bisa paham gitu kan, bisa memahami, terus kemudian mereka tidak hanya bentuknya saja, tapi benda-benda di sekelilingnya mereka juga bisa memahami ini bentuk bangun datar apa gitu kan. Nah, strategi apa yang akan Bu Bila gunakan untuk tujuan pembelajaran ini? Baik, karena murid saya ini memiliki kondisi yang berbeda-beda begitu Ibu, tidak bisa disamaratakan begitu, maka strateginya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Ibu. Ya, karena memang kondisinya berbeda-beda begitu. Iya. Jadi karena murid Bu Bila ini kan anak berkebutuhan khusus ya. Betul. Jadi mereka meskipun satu kelas, meskipun misalnya sama-sama kelas 3 atau kelas 4, tapi kemampuan mereka sangat berbeda. Betul. Bisa jadi beda jauh. Jadi strateginya ya berdiferensiasi itu ya. Betul. Nah, selain berdiferensiasi, apa lagi Bu strateginya? Strateginya sih memang ya cuma begitu saja sih Bu. Sama dengan mediator ini juga Bu. Media kertas origami begitu Ibu. Jadi mereka bisa lebih mengenal, karena kan memang kertas origami itu mereka warnanya bermacam-macam ya Bu. Jadi itu lebih menarik untuk anak-anak begitu, dan mungkin itu juga akan lebih cepat diingat oleh anak-anak begitu.
Jadi selain strategi berdiferensiasi, lalu Bu Bila menggunakan media belajar juga ya Bu Iya, ya, betul. untuk karena mereka itu kan harus konkret, tidak bisa kalau hanya bayang-bayang. Jadi Betul. Bu Bila menggunakan media belajar berupa kertas Origami. origami yang berwarna-warni ya. Itu cukup bagus sih menurut saya dengan menggunakan kertas yang warna-warni gitu kan. Nah, selain itu apa Bu yang selain kertas berwarna gitu? Iya, saya juga memberikan contoh konkretnya, benda konkretnya Ibu, seperti lingkaran itu contohnya seperti mangkok begitu, itu kan berbentuk lingkaran gitu. Iya. Kemudian ada persegi panjang, itu seperti buku begitu. iya. Iya, seperti itu. Berarti materinya memang disampaikan secara utuh ya Bu. Iya, Jadi nggak cuman misalnya kertas, tapi kita karena muridnya adalah anak berkebutuhan khusus langsung tunjukkan benda-benda konkret yang bentuknya bangun datar tersebut Iya, ya. betul. Baiklah Bu Bila, terima kasih untuk kegiatan supervisi praobservasi ini, dan nanti siang saya izin ya Bu ya, Iya, untuk baik. melakukan observasi di kelas Bu Bila terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Bila susun di modul ajar ini. Iya. Baiklah Bu Bila, terima kasih banyak, sampai ketemu nanti ya. Baik Ibu. Baiklah, demikianlah wawancara yang sudah saya lakukan dengan Ibu Bila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, masih semangat gak nih siang-siang kayak gini? Masih. Ayo, coba Ibu mau tes dulu kesemangatan kalian kayak gimana. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Oke. So. Oke. Ya oke, coba Ibu mau absen dulu nih satu persatu siapa yang tidak masuk ya. Ayo yang pertama Dasya. Dasya, yang mana Dasya? Oke Dasya, ini ya tuh langsung unjuk tangan ya. Adit, coba Adit. Ada. Oke, Adan. Ada. Oke, ada Raihan nggak? Raihan yang mana ya? Raihan, ayo Raihan unjuk tangan ya. Ada Raihan. Oke, ada Juno. Juno yang mana Juno? Oh, yang ini. Oke, ada Raka. Raka yang mana? Nih. Oke, ada Levi. Levi yang mana Levi? Oh, yang itu. Oke ya, berarti hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Ya. Oke, Adit. Adit, ayo memimpin doa. Oke, ayo doa, Adit. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dulu, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca doa? Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kembali lagi ya duduknya ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bangun datar. Nah, di sini ada nggak nih yang sudah tahu bangun datar itu apa? Apa itu? Coba Adan. Bangun datar adalah Tingkatan. bangunan dua dimensi. Tahu nggak nih dua dimensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Dua dimensi adalah bidang yang hanya mempunyai panjang dan lebar ya. Coba contohnya adalah segi empat. Nah, ada yang tahu nggak segi empat itu yang seperti apa? Ayo, nah ya Ibu punya contohnya nih di sini. Di sini adalah contoh dari segi
Segi empat ini memiliki sisi yang sama ya. Ada 4 sisi dan memiliki panjang yang sama. Seperti ini ya, segi 4 ya. Coba contoh yang lain dari segi 4 itu apa selain dari kertas ini? Seperti segi 4 apa? Kotak ya. Segi 4 berbentuk kotak. Oke, selain ini ada persegi panjang. Ayo, persegi panjang itu yang seperti apa? Nih, Ibu ada contohnya di sini persegi panjang. Lihat di sini, sama seperti segi 4, tapi bedanya persegi panjang ada sisi yang lebih panjang. Coba ya, Ibu lihatkan nih perbedaan antara segi 4 dan segi panjang. Dilihat, ada nggak nih bedanya antara segi 4 dan segi panjang? Ayo, apa? Iya, lebih panjang. Ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Kalau segi 4 semua sisinya sama, begitu ya. Nih, contohnya seperti buku. Coba lihat buku. Di sini ada sisi yang lebih panjang dan ini sisi yang lebih pendek. Berarti ini adalah bangun datar persegi panjang. Oke. Selain itu ada apa lagi? Ada segitiga. Ada yang tahu nggak segitiga itu yang seperti apa? Seperti ini. Ada 3 sisi. 3 sisi yang runcing ya. Kalau tadi kan segi 4 ada 4 sisi. Lihat. Ada 4 sisi, ada 1, 2, 3, 4. Kalau segitiga itu ada 3 sisi. Ada 1, 2, 3. Jadi dia bentuknya lebih runcing ya. Lebih runcing. Oke. Coba contoh dari segitiga ini seperti apa? Seperti ada yang tahu topi dari penyihir? Ada yang pernah lihat nggak topi penyihir? Topi penyihir itu bentuknya seperti segitiga begitu ya, karena ada runcing di atas. Oke, selain dari segitiga, nih yang terakhir apa nih? Ada yang tahu lingkaran seperti apa? Ayo, lingkaran itu yang seperti apa? Seperti ini, lingkaran itu ya. Lingkaran bulat. Oke, contohnya seperti apa yang seperti lingkaran ini? Aku tahu. Apa itu? Oh iya. Oke, seperti apa lagi? Seperti bulan ya, bulan juga bulat ya. Atau seperti ini. Seperti mangkok ini. Mangkok ini bentuknya apa? Lingkaran sama ya, seperti ini ya. Tuh lihat, ini bentuknya sama ya. Lingkaran ini seperti ini. Nah, oke, coba sampai sini Ibu mau tanya. Oke, sudah mengerti belum? Bangun datar itu apa saja? Ada apa ini namanya? Ini apa namanya? Segi 4. Yang ini apa namanya? Segi panjang. Segi panjang dan segi 4 bedanya apa? Segi 4 memiliki panjang yang sama. Kalau persegi panjang ada sisi yang lebih panjang dan ada sisi yang lebih pendek. Oke, kemudian ada segitiga. Segitiga ini memiliki sudut berapa? 4. Ada 1, 2, 3. Oke, berarti ada berapa sudut? 3. Ada 3 sudut. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada persegi, ada lingkaran. Oke, contohnya seperti mangkok sama ya. Oke, sampai sini. Coba ada yang mau ditanyakan tidak untuk Ibu? Tidak. Semuanya sudah paham? Bangun datar sudah paham? Berarti bangun datar adalah bangunan 2 dimensi, tidak muncul ya, tidak seperti misalkan itu apa namanya tempat minumnya Dasya. Nah, itu kan muncul ya, itu berarti bukan 2 dimensi. 2 dimensi itu sama seperti ini nih, tuh. Datar ya, permukaannya datar, tidak muncul. Begitu ya? Ya. Oke. Oke, sampai di sini coba ada nggak yang mau bertanya sama Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya sama Ibu, berarti Ibu yang akan tanya sama kalian.
Ya, Juna duduk di bawah sayang. Ayo. Ibu mau tanya Rehan dulu. Rehan, ayo Rehan, coba. Mana yang disebut persegi 4? Segi 4 yang mana? Coba tunjuk sama Rehan. 1, 2, 3, 4. Oke, pintar yang ini ya, segi 4 ya. Coba kalau Dasya, mana yang disebut persegi panjang? Yang warna apa? Oke, yang ini ya, berarti yang ini apa? Hijau. Kalau ini apa? Hijau. Oke, ini warna hijau. Nama bangunannya apa? Segitiga. Coba kalau Raka, mana yang disebut lingkaran? Lingkaran yang mana, Nak? Oh, yang ini. Oke, pintar ya. Coba Adit, mana yang disebut dengan segitiga? Ya, yang mana, yang warna ini atau ini? Warna oranye atau warna hijau? Hijau. Oke, Adan. Coba Adan, mana yang disebut persegi panjang? Itu. Yang mana, yang ini atau yang ini? Ayo. Ini. Yang warna pink atau yang warna hijau? Hijau. Hijau ini apa? Hijau. Itu malam. Ayo, persegi panjang yang mana, Adan? Yang warna ini atau ini? Yang ini. Yang ini ya, yang pink ya. Yang memiliki sudut ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Oke, Levi. Ayo Levi, coba. Yang mana yang segi 4? Pak. Segi 4 yang ini atau yang ini? Yang ini karena memiliki panjang yang sama. Oke, coba. Ayo Juno sayang. Ayo bangun. Nah, Juno, mana yang disebut dengan atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Ayo Juno, sekarang lagi tidak terlalu bersemangat. Coba teman-temannya kasih tahu yang lingkaran itu yang mana? Yang ini atau ini? Yang merah atau yang hijau? Yang merah ya. Coba sebutkan satu persatu. Ini apa? Hijau. Ini nama bangunannya apa? Segitiga. Yang ini apa? Yang ada yang lebih panjang itu apa? Lebih panjang. Terus segi panjang. Oke, kalau yang Lebih pendek. segi 4. Oke, coba yang dipegang Levi. Ini apa? Merah. Oke, warnanya merah. Lingkaran. Oke, sampai sini. Ada nggak nih yang mau nanya lagi sama ibu? Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. Siapa di sini yang mau memimpin doanya? Oke. Tadi Adit sudah. Berarti Adan dulu ya. Adan dulu ya sayang ya, karena Adan tadi unjuk tangannya lebih dulu. Oke? Ya, oke Adan. Dharmanya diangkat 3 ya. Oke. Tutupan atau enggak? Iya, Adan akan memimpin doa setelah belajar ya. Ayo ikuti Adan, ayo. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asli inal insana fi khusri wadina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, Adan duduk lagi ya. Jangan lupa setelah ini belajar di rumah untuk mereview apa saja bangun-bangun datar ya. Oke, jadi belajarnya tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus terus diulang supaya tidak apa? Tidak lupa. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliatul Azizah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Khusus Putra Putri Mandiri Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi
Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Bila dan pengajar praktek saya Ibu Reni Setiati. Baik, langsung saja. Ya, assalamualaikum Bu Bila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bu Bila, beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Bila mengajar. Nah, bagaimana perasaan Bu Bila ketika melakukan pembelajaran waktu itu? Ya, alhamdulillah sih fun-fun saja ya Bu, karena memang anaknya juga interaktif begitu, jadi saya tidak terlalu merasa kesulitan untuk mengajar begitu. Berarti senang-senang aja ya Bu ya. Nah, Bu Bila bisa diulangi untuk area pengembangan yang akan Bu Bila capai dalam pembelajaran waktu itu apa Bu? Area pengembangannya? Ya, area pengembangannya ya supaya mereka ini lebih mengenal bangun datar begitu Ibu, untuk mengembangkan intelektualnya begitu. Jadi lebih ke aspek pengetahuan ya Bu ya? Iya betul. Nah, sejauh mana Bu Bila area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan ini dari kemarin itu kira-kira sudah tercapai semua atau belum? Alhamdulillah sih untuk pencapaiannya sudah hampir ini ya Bu, hampir sempurna begitu. Karena anak-anak sekarang juga sudah mulai terbuka begitu pengetahuannya mengenai bangun datar, mengenai materi yang kemarin saya sampaikan. Karena kemarin itu sudah menginjak ke kalau saya perhatikan ke sudah masuk ke benda konkret ya Bu. Betul. Ya. Enggak cuma sekedar bangunnya aja, tapi anak-anak diarahkan untuk benda konkret apa gitu. Nah, dari kegiatan proses pembelajaran itu kan biasanya mungkin ada kendala gitu kan, karena murid-murid Bu Bila kan ABK, anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik dan kemampuan yang sangat berbeda antara satu murid dengan murid yang lain. Kendala apa sih Bu yang Bu Bila rasakan? Ya, sebenarnya kalau kendala itu masih umum ya Bu untuk anak-anak yang seperti itu. Karena memang di kelas saya ya kondisinya berbeda-beda, jadi saya itu harus bisa memegang semuanya begitu. Dengan kemampuan mereka yang tidak sama begitu. Jadi saya juga harus memberikan materinya juga dengan cara yang sedikit berbeda begitu. Berarti Bu Bila menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Nah, dengan keberagaman murid tersebut, apa yang Bu Bila lakukan? Saya ini sih Bu, tanya satu persatu begitu, terus kemudian mengikuti kemampuan mereka masing-masing begitu Bu. Jadi saya pegang satu persatu begitu. Berarti permasalahan Bu Bila tadi adalah dengan keberagaman kemampuan murid yang bisa jadi sangat berbeda. Jadi Bu Bila menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus dengan cara menanyakan satu persatu masing-masing anak ya. Betul. Nah, untuk tadi menanyakan satu persatu tentang kemampuan anak. Nah, untuk apa yang Bu Bila lakukan agar anak-anak itu Ibu Bila pastikan anak-anak sudah paham. Ya. Paham dengan materi bangun datar tadi. Ya. Pertama sih saya melakukan demonstrasi dulu ya Bu. Saya mengenalkan bangun datar itu yang seperti apa, kemudian saya perlihatkan bentuk konkretnya itu seperti apa begitu supaya anak-anak lebih mudah begitu ya ini. Kemudian saya juga menggunakan alat bantu origami begitu Bu. Karena kan memang origami itu berwarna gitu ya Bu, untuk anak-anak itu lebih menarik begitu. Saya tunjukkan ke mereka begitu, ini bentuk apa saja begitu, ini bentuk lingkaran, kemudian bentuk persegi 4, kemudian bentuk segitiga begitu. Nanti saya satu persatu saya tanya lagi begitu untuk memastikan bahwa mereka tuh sudah bisa membedakan atau belum begitu. Berarti Bu Bila menggunakan media belajar origami dan benda konkret. Nah, dengan media tersebut ada kendala nggak Bu? Atau mungkin kayaknya kurang deh, saya harus pakai ditambah dengan media lain selain media itu? Gitu. Sejauh ini sih untuk media konkret dan benda konkret dan media belajar origami itu sudah cukup ya Bu untuk anak-anak, karena memang anak-anak sudah mencapai pemahaman yang cukup begitu untuk membedakan. Berarti untuk memastikan pemahaman anak,
bisa ini ya Bu Bila, tadi Bu Bila mungkin di pertemuan selanjutnya diulang kembali gitu ya. Oh iya. Berarti begitulah, memang harus memastikan ya apakah anak-anak ini sudah menangkap materi yang disampaikan oleh Bu Bila gitu. Oke Bu Bila, mungkin cukup sekian untuk wawancara pasca observasi hari ini, dan mungkin minggu depan saya akan tanyakan kembali bagaimana perkembangan anak-anak dengan metode yang Bu Bila lakukan saat ini. Baik. Oke, terima kasih Bu Bila. Terima kasih banyak ya. Oke, baiklah, demikianlah wawancara pasca observasi yang saya lakukan dengan Ibu Sabila Aprila Zakaria. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.